Pemirsa Mitra Rumah Sakit PT Kedoya Adia Raya Tbk atau RSGK berencana untuk mengembangkan fasilitas kesehatan setelah menggelar penawaran umum perdana saham di 8 September 2021. Salah satunya, RSGK akan menambah fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada 2023 mendatang. Dikutip dari prospektus perseroan, 14% dana hasil dari IPO akan digunakan untuk pengembangan RS Geraha Kedoya. RSGK akan menambah fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Kemudian Kedoya Adia Raya tengah mengembangkan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022. Selanjutnya, Kedoya Adia Raya akan menggunakan 45% hasil IPO untuk dialokasikan dalam bentuk pinjaman pada PT Sinar Medika Sejahtera atau SMS. Sementara itu, sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman pada PT Sinar Media Sutra atau SMAS. Melalui SMAS, Kedoya Adia Raya akan membangun rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA. Selain itu, RSGK terus melakukan penguatan pengembangan sistem pelayanan kesehatan secara tepat dan efektif terhadap RS Geraha Kedoya dan RS. Di luar ekspansi yang dilakukan oleh perseroan, perkembangan informasi terbaru yang menjadi perhatian investor pasar modal Indonesia adalah PT Sarana Media Tama Tbk atau SAMI yang sedang merencanakan dan dalam tahap negosiasi untuk melakukan pembelian saham mayoritas atau 66% PT Kedoya Adia Raya Tbk atau RSGK. Lantas bagaimanakah laju ekspansi RSGK pasca IPO? Dan keberlanjutan pembelian saham perseroan oleh SAME, mari kita simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk bincang emiten kali ini kita akan membahas bagaimana ekspansi dari PT Kedoya Adia Raya Tbk pasca IPO. Ini baru IPO di 8 September di 2021. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Dr. Liam Kiang Hong yang merupakan Direktur Utama PT Kedoya Adia Raya Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Lim. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, salam sehat, salam sejahtera kita semua. Terima kasih Pak Lim sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan RSGK sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada pekan lalu Pak Lim. Bagaimana kondisi operasional dari Rumah Sakit RSGK pasca melakukan IPO beberapa waktu lalu Pak? Oke, kami berjalan seperti biasa aja Pak setelah IPO dalam pelayanan kepada pasien. Tidak ada gejolak apapun dalam kalangan dokter, perawat, atau karyawan, sehingga tidak ada pengaruh secara signifikan atau secara langsung IPO yang dilakukan oleh Rumah Sakit PT Kedoya Adia Raya terhadap kinerja atau pelayanan rumah sakit kepada pasien. Paling tidak Pak Lim ada keoptimisan yang diusung Pak setelah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga ada label TBK begitu Pak, terutama dalam memberikan layanan, kemudian juga mungkin lebih dikenal banyak oleh para pasien ataupun masyarakat Pak Lim. Coba diulang Pak. Halo Pak Lim. Ya. Ya, paling tidak keoptimisan yang diusung Pak untuk RSGK pasca melakukan IPO Pak Lim. Oke, dengan rumah sakit mencatatkan IPO di bursa, kami yakin akan lebih baik untuk mempersiapkan apa yang telah direncanakan sesuai apa yang tercantum di prospektus, yaitu pengembangan rumah sakit baru, mempercepat pembayaran utang, dan pengembangan IT untuk rumah sakit yang sedang kita rancang. Baik, mengenai rencana pembangunan rumah sakit baru, ini ya. Pembangunan di daerah mana dan orientasi rumah sakitnya lebih kemana Pak Lim? Kita rencananya ada di Alam Sutra dan rumah sakitnya bersifat rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pak. Baik, ini masih dalam perencanaan atau sudah mulai dibangun? Perencanaan, tapi kita sudah
menentukan lokasi, yaitu di Alam Sutera, di mana lokasi tanahnya sudah kita bayar, izin-izin serta pena atau gambar rumah sakit sedang kita matangkan. Izin mulai kita urus, Pak. Semoga makin lama makin cepat. Ingat pandemi ini banyak hambatan dalam perizinan, Pak. Ada semacam proyeksi Pak Lim dari sisi target penyelesaian, kemudian apa yang diharapkan dengan beroperasinya Rumah Sakit Ibu dan Anak ini, kontribusinya terhadap RSGK ke depan? Oke, kita melihat bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak yang kita rencanakan dibangun di Alam Sutera, di mana daerah Alam Sutera itu adalah residensial yang banyak pasangan muda. Tentu ini akan berdampak positif bila seperti saat ini yang namanya pandemi sudah melandai, dan juga pasangan baru ini kan satu saat pasti akan punya anak dan segala macam. Tentu kita akan lakukan sesuai dengan proyeksi kami bahwasanya Rumah Sakit Ibu dan Anak di daerah tersebut akan mensinergikan ke arah yang positif terhadap pendapatan atau ekspansi yang direncanakan oleh PT Kedua Raya Tbk, Pak. Baik, Pak Lim, kami juga punya catatan ini, Pak. Di sisi lain 45% dana IPO dilakukan untuk membayar hutang. Apa misi yang diemban oleh RSGK dengan pengurangan beban ini? Oke, kami menyadarin dan dengan pembayaran mayoritas utang yang kita miliki, tentu ini akan lebih dapat lebih baik melaksanakan misi yang kami rancang dan sudah tertera di prospektus, terutama dengan mengembangkan Rumah Sakit Geraha MM 2100 yang ada di kawasan industri Bekasi, dan sehingga segala sesuatu yang ditopang oleh pengurangan utang, segala cash flow jangka pendek ataupun jangka panjang akan dapat lebih baik terkontrol, tidak menimbulkan kondisi keuangan yang tidak sehat. Begitu, Pak. Baik, Pak Lim, di tengah pandemi COVID-19, beberapa emiten rumah sakit yang ada di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Bagaimana dengan RSGK, Pak? Oke, pada awal pandemi, yaitu tahun 2000, tepatnya antara April sampai Juni tahun 2020, cukup memprihatinkan, Pak, untuk manajemen. Namun sejalan dengan pengelolaan penanggulangan pandemi yang kami susun, rumah sakit dapat kembali stabil dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga dalam sisi pembiayaan atau cash flow kita cukup terus meningkat. Baik, Pak Lim, di luar dari kinerja dari RSGK yang mengalami peningkatan di sepanjang pandemi begitu, bagaimana RSGK menghadapi tantangan ke depannya, terutama dengan penerapan teknologi digital, Pak Lim? Apakah hal yang sama juga dilakukan dan sudah direncanakan oleh RSGK? Rumah sakit kan tidak ada bedanya dengan industri lain, Pak. Layanan dunia kesehatan juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi serta IT. Sehingga RSGK perlu peremajaan di bidang teknologi sehingga lebih baik, maju lebih cepat, 3 langkah lebih cepat, tepat dalam pelayanan rumah sakitan secara keseluruhan. Mengelola database yang besar dan akurat, kita bisa menganalisa
segala sesuatu database yang berdasarkan patient safety, segala macam kita bisa kelola, kita bisa analisa, sehingga kepercayaan atas ketepatan diagnosis yang berbasis pada contoh artificial intelligence dalam menerapkan teknologi diagnostik, serta robotik dalam pelayanan atau penempatan obat-obatan, ini lebih akurat, Pak. Sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai rumah sakit yang salah satu terbaik di Indonesia. Baik Pak Lim, setelah melakukan IPO, RSGK beberapa informasi yang berkembang terutama di kalangan investor pasar modal Indonesia, di mana PT Serana Meditama Metropolitan Tbk atau SAME ini sudah mulai menjalankan akuisisi atas saham PT Kedoya Adiaraya Tbk. Apakah memang benar kondisi ini terjadi, Pak Lim, atau justru sebaliknya, Pak? Kami dari manajemen hanya mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media massa. Sejauh ini mungkin masih dalam negosiasi dan berjalan terus. Berkaitan dengan urusan para pemegang saham, kami direksi sampai ini belum dapat pemberitahuan secara resmi, Pak. Baik, Pak Lim, terakhir singkat saja Pak, bagaimana RSGK ke depan menghadapi kondisi ini? Kita sama-sama berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan sudah melandai begitu dari sisi kasusnya. Proyeksi dari kinerja RSGK ke depan dengan kondisi kita harapkan pandemi akan terus mengalami perbaikan, Pak. Karena dari beberapa emiten lain, pandemi justru memberikan dampak yang positif. Oke. Sesuai dengan perkembangan penyakit COVID yang terus melandai, kami RSGK juga dalam kondisi yang sama. Namun, sejak awal kami sudah mempersiapkan sejak pandemi dimulai, di mana pembatasan-pembatasan bepergian, terutama bagi mereka yang keluar negeri, merupakan peluang emas bagi kami untuk memperkenalkan standar pelayanan rumah sakit kami bagi mereka yang terpaksa berobat di negeri sendiri. Ya. Banyak hal yang diperbaiki mulai dari standar prosedur, kecepatan dan ketepatan diagnosa, serta komunikasi yang intens dengan pasien. Sehingga kepuasan pasien ini sangat berdampak positif terhadap rumah sakit kita walaupun pandemi sudah melandai. Saat ini kinerja kami terus meningkat dengan pasien-pasien non-COVID. Pak Lim, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas ulasannya dan semoga bisa menjadi referensi bagi para pemirsa dan juga bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Pak Lim, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak, sehat-sehat selalu juga Pak. Ada Dr. Lim Kiang Hong, Direktur Utama PT Kedoya Adiaraya Tbk. Kita akan jeda terlebih dahulu dan bagaimana review perdagangan di sepanjang hari ini kami akan segera kembali sesaat lagi.